Baik teman-teman, kita bertemu lagi ya, tapi bukan dalam rangka review sebuah buku ya. Saya akan membahas tentang satu kalimat atau sebuah frasa yang namanya adalah manunggaling kaula Gusti ya. Baik, sampurasun, salam Nusantara, rahayu ya teman-teman. Saya akan menerangkan atau menjabarkan ya teman-teman, dengan sesuai dengan saya ya, yang memang saya tidak bisa berbahasa seperti orang-orang akademis ya. Ya seadanya aja teman-teman ya. Seadanya, sesederhana yang saya bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, ada sebuah kalimat atau frasa ya yang kalimatnya begini, kau manunggaling kaula Gusti ya. Ya ini disebut sebuah ajaran juga ya, ajaran yang dipopulerkan atau dikembangkan sama seorang sufi yang asli dari Nusantara ya. Namanya adalah Syekh Siti Jenar ya teman-teman. Tapi saya tidak membahas beliau ya, tidak membahas Syekh Siti Jenar ataupun sejarahnya. Saya hanya akan membahas sepenggal kalimat yang tadi saya bilang itu kan, yang memang artinya itu sangat dalam ya teman-teman, apalagi tentang ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar ya. Yang walaupun konon katanya itu dianggap sesat oleh para sunan ya, atau para wali. Cuma saya tidak akan membahas itu ya teman-teman. Jadi kalimat manunggaling kaula Gusti itu teman-teman ya, secara harfiahnya itu manunggal adalah menyatu, kaula adalah hamba, atau secara pribadi aku ya, secara pribadi, bukan aku dalam tanda kutip ya teman-teman. Gusti adalah sang pencipta atau nama Tuhan ya, yang populer nama Gusti itu di bagian Jawa, Pulau Jawa ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi ada beberapa makna dari kata Gusti itu. Di zaman kerajaan itu Gusti itu bisa disebut petinggi ya, atau para demang atau para bangsawan. Tapi di sini di manunggaling kalau itu disebut adalah nama sang pencipta ya. Jadi banyak yang terjebak ya teman-teman di sini juga terkait kalimat manunggaling kaula Gusti itu. Bahkan ada yang menyelewengkan ya, katanya tidak mungkin manusia menyatu dengan Tuhan kan. Tapi pada dasarnya tuh manunggaling kaula Gusti ini teman-teman harus diartikan secara jernih ya. Jadi manunggaling kaula Gusti ini bukannya manusia menyatu bersama Tuhan ya teman-teman. Karena secara akal sehat itu kan tidak mungkin ya. Apalagi yang sifatnya
Tuhan kan. Tapi yang saya tahu ini teman-teman ya, manunggaling kaula Gusti ini adalah hadirnya Tuhan di dalam makhluk itu ya. Karena secara tidak mungkin makhluk hidup itu hidup kalau nggak ada eh, campur tangan Tuhan ya. Contohnya, jangankan yang kita lihat secara kasat mata ya teman-teman, yang berbentuk jelas. Virus aja, virus atau kuman atau bakteri, dia itu hidup karena hadirnya Tuhan di situ ya teman-teman. Pepohonan, segala macam makhluk hidup, ketika daya hidup meninggalkan benda makhluk tersebut, maka dia akan mati ya teman-teman. Jadi tanpa terkecuali ya, tanpa terkecuali di sini itu, tanpa terkecuali ketika itu makhluk ditinggalkan sama daya hidupnya atau yang menghidupi, maka makhluk itu akan secara tidak langsung mati ya teman-teman. Jadi di sini manunggal itu bukan menyatu ya secara harfiah, tapi hadirnya Tuhan di situ ya. Tanpa Tuhan yang saya tadi bilang itu kan, niscaya makhluk hidup itu bisa terhidupi ya teman-teman. Jadi memang banyak yang terjebak tuh di sini ya teman-teman. Manunggaling kaula Gusti itu sempat di apa namanya dianggap sesat pada zamannya itu karena yang penafsirannya seperti itu ya. Kalau Sesti Jenar bahkan dia bilang begini tentunya, aku itu dia, dia itu aku gitu kan. Karena memang benar sih teman-teman. Jadi ketika kita mau tahu siapa itu sang pencipta, ya kita lihat aja lah ciptaannya. Di alam semesta itu semua makhluk hidup, yaitulah Tuhan. Tuhan ada di daun, di pohon, Tuhan ada di mana-mana ya teman-teman. Secara nalar manusia tidak bisa mencapai atau uh, tahu siapa itu Tuhan. Itu jangankan dipikirkan, dibayangkan pun manusia tidak akan tahu seperti apa Tuhan. Wujudnya, bentuknya dan segala macamnya ya. Tapi dengan adanya ciptaannya, itulah Tuhan. Manunggal ya teman-teman, bersama makhluknya. Ketika tidak manunggal lagi ya, makhluk itu akan meninggal gitu, mati. Jadi itulah teman-teman ya, manunggaling kaula Gusti itu bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tapi tanpa Tuhan manusia atau makhluk tidak adanya.
Contoh sederhananya wayang golek teman-temannya, atau wayang kulit, atau wayang itu tanpa dalang itu ya dia tidak hidup. Dia hanya sebatas benda, sebuah kayu atau sebuah kulit ya. Tetapi ketika dia dimainkan sama dalang, dia akan hidup ya teman-teman. Seperti itulah contoh kecilnya ya. Daya yang menghidupi itu menyatu dengan yang dihidupi ya teman-teman. Ketika dia tidak menyatu, maka dia tidak hidup lagi. Jadi sederhana sih sebenarnya menurut saya ya teman-teman. Karena memang yang tadi saya bilang itu tanpa kecuali ya, yang tidak terlihat, yang sekecil apapun, yang sebesar apapun, mau itu tumbuhan, mau itu apapun di alam semesta ini, tanpa dia ada menghidupi, menjadi daya hidup, ya tidak ada ya teman-teman. Jadi itulah kenapa terkadang kita terjebak ya dengan kalimat atau kata ya, tapi kita harus tahu artinya. Dengan ya, karena kita diberi pikiran ya teman-teman, kita harus mencerna itu. Jadi bukannya manunggaling kaula Gusti, itu manunggalnya kaula dengan Tuhan, atau kaula saya dengan Tuhan ya, atau saya menyatu atau menjadi Tuhan, apalagi itu ya teman-teman. Tapi yang tadi saya bilang itu, menyatunya itu adalah hadirnya Sang Pencipta di dalam makhluk itu, hidup itu ya. Ya secara kasarnya, roh yang menghidupi atau nyawa yang menghidupi manusia itu ya serpihan Tuhan itu sendiri ya. Tapi bukan berarti Tuhan terbagi, bukan. Jangan terjebak lagi ya teman-teman. Karena ketika yang menghidupi itu kembali kepada Tuhan, kecuali raga ya, ya raganya akan mati ya. Ada suatu kalimat filosofi orang Sunda ya teman, yaitu mulih kajati mulang ke asal, atau mulih kesejatiannya, kejatinya pulang ke sejatinya, atau kembali ke sejatinya pulang ke asalnya. Ya yang kembali ke sejatinya itu ya raga kita, yang tadinya tanah jadi tanah, yang api jadi api, yang air menjadi air kembali. Begitupun udara ya, atau yang setiap kita hirup itu kembali ke udara yang sejatinya. Nah, apa yang kembali, yang pulang ke asalnya, yaitu roh kita ya teman-teman, kembali ke yang maha kuasa, diambil kembali, maka manusia tidak manunggal lagi ya. Jadi kemanunggalan itu sebatas manusia kita hidup ya. Ketika kita mati, ya kembali lagi ke yang punyanya teman-teman ya. Mungkin itu saja ya teman-teman, sangat sederhana menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman atau saudara-saudara yang mau menafsirkan seperti apa, silahkan ya. Itu teman-teman. Kalaupun saya salah dalam menerjemahkannya,
Ya mohon maaf ya teman-teman, karena saya bukan guru spiritual, bukan orang spiritual, saya orang biasa ya, yang sifatnya salah dan hilaf itu ya. Ya itulah teman-teman. Kalau lebih mau dalam lagi ya silahkan teman-teman cari sendiri. Baik, saya akhiri dulu. Sampurasun, salam Nusantara, Rahayu.